kekuatan di tengah-tengah masalah ditemukan ketika kita bahkan tutup mata dan percaya. Berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Mereka yang tidak melihat namun percaya. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di pagi yang indah di mana matahari terbit kembali dan juga artinya berkat, kebaikan, kasih setia dari Tuhan terbit juga buat hidup kita. Amin. Di pagi hari ini saya rindu membagikan bagaimana kita bisa mengatasi setiap tantangan, setiap beban, setiap masalah. Saya punya sebuah cerita, kesaksian, pengalaman lah. Kemarin saya pergi gym, kemudian di tempat gym saya ketemu jemaat Tuhan. Kemudian kita latihan bersama dan ketika saya sedang latihan, dia pergi ke ruang ganti dan setelah itu saya tidak lihat lagi dia ada di mana gitu kan. Kemudian saya pikir mungkin dia pulang. Ya sudah, setelah selesai saya gym, saya turun ke parkiran. Ketika di parkiran saya berjumpa dengan orang itu, berjumpa dengan jemaat ini dan jemaat bilang, "Pastor, maaf tadi saya duluan. Tadi di tempat gym saya mau pamit, pastor lagi doa." Oh gitu ya? Saya agak bingung sih kapan saya doa di tempat gym gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, pastor lagi doa." Ya saya bilang, Oke, it's okay. Makasih ya, saya duluan ya." Lalu saya naik mobil, lalu saya pergi. Di perjalanan saya merenungkan kapan saya doa di tempat gym. Oh, mungkin dia melihat saya menutup mata. Ya saya seringkali kalau saudara ikut gym sama saya seringkali menutup mata saya. Ketika bebannya berat. Itu yang diajarkan oleh instruktur gym saya di waktu mula-mula saya ikut gym. Saya beberapa kali berganti instruktur dan salah satu instruktur yaitu instruktur angkat besi. Dia bilang kalau mau bebannya tambah, kamu percaya saja sama saya, kamu gak perlu tahu bebannya berapa saya tambahkan, tutup mata, saya jagain kamu. Dan saya latihan, saya tutup mata, karena saya percaya saya dijaga oleh instruktur saya, dan kaget saya. Ternyata beban yang saya angkat jauh lebih berat daripada yang saya pikirkan. Demikian dalam hidup ini, ada beban, ada rintangan, ada tantangan yang terkadang terasa berat. Alkitab katakan kita hidup karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan sebab kami ini hidup karena percaya bukan karena melihat. Kita sering terjebak dengan apa yang kita lihat. Yang kita lihat bebannya berat, yang kita lihat bebannya terlalu kuat untuk kita atasi. Dan setiap kali ada keadaan yang sulit, kita seringkali meragukan kemampuan kita. Tapi lewat kisah yang saya alami, rasanya mungkin kita perlu mencoba tutup mata. Maksud saya jangan lihat masalahnya, tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan membuat kita aman ketika kita mengatasi atau menghadapi beban itu. Dan ketika kita mulai kewalahan, kita percaya tangan Tuhan akan angkat kita, akan menguatkan kita. Hidup karena percaya. Ini adalah pengingat bahwa iman kita harus melampaui apa yang kita lihat, apa yang terlihat di depan mata kita. Kepercayaan itu sederhana. Terkadang cara mengatasi masalah dalam hidup ini sederhana. Tutup mata dan percaya. Tutup mata dan percaya. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti siapkan tangannya. Setiap kali kita mau jatuh, hampir jatuh, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Thomas waktu Yesus bangkit, dia tidak ada di ruangan di mana Yesus menampakkan diri. Sehingga Thomas berkata, diceritakan oleh murid-murid yang lain bahwa Yesus bangkit. Yesus hidup, Yesus bangkit. Dan Thomas bilang, kalau aku nggak lihat secara langsung, aku nggak cucukkan jariku ke tangannya, ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang meremehkan atau mengutuk
apa yang jadi doa dan harapannya Thomas? Tuhan adalah Tuhan yang menjawab harapannya Thomas. Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Lalu yang menarik di dalam Yohanes 20 ayat 29, Yesus berkata seperti ini, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saya ulang, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini adalah rahasia bagaimana kita bisa bahagia di tengah kita lihat diagnosa dokter yang buruk dan kita merasakan ada rasa sakitnya. Tutup mata, berbahagialah mereka yang belum lihat kesembuhan, namun percaya bahwa oleh bilur darah Yesus pasti sembuh. Oleh bilur darah Yesus bukan hanya pasti sudah sembuh. Maka orang yang percaya walau tidak melihat berbahagia. Saya percaya mereka memiliki kemampuan menghadapi penyakitnya, memiliki kemampuan bukan hanya bertahan, tapi memiliki kemampuan untuk beriman dan meraih kesembuhan itu jadi nyata. Kadang-kadang hanya perlu tutup mata dan percaya. Kebahagiaan di tengah-tengah masalah, kekuatan di tengah-tengah masalah ditemukan ketika kita bahkan tutup mata dan percaya. Berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya beriman, saya menaruh percaya bahwa walaupun saya tidak melihat saudara secara langsung, tatap muka secara langsung, tapi lewat program ini di Morning with the Word, saya percaya setiap kali firman disampaikan, sementara firman disampaikan, walau saya tidak melihat, ada urapan turun menjamahmu. Ada berkat turun menjamahmu. Ada tangan Yesus yang melawatmu. Ada kekuatan dari surga, energi dari surga yang mengalir di hidupmu, yang hari ini memberi kekuatan untuk engkau melangkah, untuk engkau berjalan. Dan amazed, engkau akan kaget, engkau akan surprise, terkejut karena ternyata kau bisa mengatasi tantangan yang mungkin menurutmu di luar kemampuanmu. Tapi ketika kau tutup mata dan percaya, ada kekuatan dari Tuhan. Dan orang yang percaya, Alkitab bilang, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya tidak akan dikecewakan. Mari di pagi hari ini renungkan apa yang Tuhan coba yakinkan, coba kuatkan kepadamu. Jangan abaikan perkataan firman Tuhan ini. Jangan abaikan setiap kata kalimat di dalam Morning with the Word di pagi hari ini. Saya percaya ada pengurapan Tuhan. Peluk janjinya, genggam janjinya. Itu milikmu. Kalau ada tantangan, ada masalah di pagi hari ini, ada urusan yang harus engkau atasi, bebannya terasa berat. Saya ajak kita tutup mata, renungkan apa yang Tuhan katakan, dan mulai serahkan bebanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Tutup matamu, dan saya mau doa buat setiap pribadi yang bergabung dengan Morning with the Word. Biarlah di pagi hari ini kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan mengalir buat umat-Mu Tuhan. Setiap perkataan firman tidak kembali dengan sia-sia. Kami orang-orang yang hidup karena percaya sekalipun tidak melihat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jamah setiap pribadi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Setiap beban Tuhan angkat. Beri kelegaan buat umat-Mu. Buka jalan buat hari ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus, mari ambil waktu naikkan syukur, naikkan sembah-Mu. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan syukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau sumber kekuatan kemenangan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah kuatkan kamu, Tuhan sudah dengar doa kita. Melangkah dengan iman, melangkah dengan berani. Saya mengundang saudara boleh tulis di kolom komentar supaya saya tahu saudara mendengarkan Morning with the Word dari kota mana, dari daerah mana, siapa namanya, saya rindu boleh mengenal. Dan kalau mau ada doa yang disematkan boleh
sematkan doanya, boleh tambahkan di kolom komentar doa. Nanti saya luangkan waktu untuk berdoa. Dan kalau kamu diberkati dengan program Morning with the Word di pagi hari ini, mungkin kau teringat teman, sahabat, keluargamu membutuhkan perkataan firman Tuhan yang dibagikan pagi hari ini, bagikan buat mereka. Bagikan di media sosialmu, bagikan di status WhatsAppmu mungkin. Bagikan, dan biar bukan hanya kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh diberkati lebih lagi. Terus maju dalam Tuhan, sampai jumpa besok hari Morning with the Word. God bless you, see you!